Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Tea, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya Elsa Retno Julianti dari kelas A2 Manajemen dengan NIM 2010417255. Di sini saya akan menjawab tugas ringkasan bab 8 dan bab 10. Yang pertama bab 8, yaitu materi strategi dan pasar untuk arena pemerintah. Bagi banyak perusahaan dan industri, aturan main ditetapkan oleh undang-undang. Selama 65 tahun, Glass-Steagall Act memberlakukan tembok antara perbankan, asuransi, dan industri sekuritas. Dan setelah beberapa dekade upaya oleh anggota industri, tindakan tersebut dicabut pada tahun 1999 oleh Gramm-Leach Bailey. Perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non-pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non-pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Dalam perumusan dan implementasi strategi, perusahaan dan kepentingannya lainnya harus memastikan bahwa strategi mereka tidak hanya efektif, tetapi juga bertanggung jawab. Dalam persaingan pasar, perusahaan yang menghadapi sedikit persaingan memiliki kekuatan pasar yang dapat membatasi output dan menaiknya harga. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau sistem merupakan sesuatu yang disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Masalah penting yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian kepentingan dalam usaha memengaruhi keputusan publik. Dalam menangani masalah ini, analogi pasar berguna. Masyarakat memiliki dua tanggapan terhadap situasi seperti itu. Pertama, mungkin bergantung kepada kekuatan pasar. Harga yang tinggi dapat menarik masuk ke industri dan memberikan intensif untuk mengembangkan produk substitusi yang dapat mengurangi kekuatan pasar dari perusahaan yang sedang berkuasa. Kedua, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan kekuatan pasar melalui misalnya antitrust atau regulasi. Dalam beberapa kasus, kelompok advokasi dapat mewakili kepentingan mereka yang memiliki biaya tinggi, dan kelompok pengawas dapat memberikan peringatan kepada publik dan pejabat pemerintah, sehingga hal ini dapat membatasi pelaksanaan kekuatan non-pasar. Kedua, masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan kekuasaan non-pasar atau memerlukan pengungkapan tindakan non-pasar. Bab 10 Antitrust, Ekonomi, Hukum, dan Politik. Kebijakan antitrust adalah campuran dari kebijakan sosial, ekonomi, hukum, dan praktik administrasi. Satu kebijakan antitrust berawal dari gerakan populis di tahun 1870-an, ketika sejumlah negara memberlakukan undang-undang untuk mengatur aktivitas ekonomi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan ekonomi. Di tingkat federal, gerakan ini mengarah pada Interstate Commerce Act tahun 1887 yang mengatur peraturan federal tentang perdagangan antara bagian negara, dan Sherman Act tahun 1890, Undang-Undang Antitrust Federal yang pertama. Sebagian kebijakan sosial, Undang-Undang Antitrust mengungkapkan keprihatinan tentang konsentrasi kekuatan ekonomi dan potensi penyalahgunaan yang melekat dalam konsentrasi tersebut. Kebijakan antitrust juga mencerminkan kebijakan ekonomi. Tujuan dasarnya adalah untuk melindungi persaingan dan dengan melakukannya untuk menguntungkan konsumen. Antitrust dengan demikian berkaitan struktur pasar, perilaku pasar, dan kinerja yang hasilkan dari pasar tersebut. Selain itu, praktik yang mungkin tampak anti persaingan harus dievaluasi dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap konsumen. Ilmu ekonomi antitrust memiliki kompetensi teoritis dan empiris. Teori telah menjadi pedoman yang sangat diperlukan untuk bernalar tentang hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja. Penelitian empiris telah memberikan bukti tentang hubungan tersebut. Banyak evolusi baru-baru ini dari undangan tersebut.
dan kebijakan antitrust sejarah lebih luas dihasilkan dari perubahan pemikiran ekonomi dan hukuman tentang pasar, strategi bisnis, dan kinerja. Pemikiran ini memiliki koherensi dan perspektif yang belum tentu ditemukan dalam catatan sejarah putusan pengadilan dan telah membentuk sejumlah putusan baru-baru ini. Monopoli. Monopoli muncul bila mana suatu perusahaan cukup besar untuk mempengaruhi perusahaan-perusahaan kecil lainnya atau memiliki suatu kekuatan terhadap para konsumennya. Alasan-alasan utama yang menentang monopoli adalah kehilangan efisiensi atau produktif dan alokatif, yang menyebabkan harga-harga lebih tinggi, masukan lebih kecil, dan penggunaan sumber daya yang kurang. Kekurangan insentif untuk ekonomi atau kemajuan teknologi, distribusi laba membantu perkembangan ketidaksamaan pendapatan, dan pengaruh kerangka politik untuk melindungi kekuatan monopoli. Praktik vertikal adalah praktik yang melibatkan perusahaan dalam pengaturan pasokan atau saluran distribusi. Praktik vertikal mencakup alokasi wilayah oleh produsen di antara distributor atau pengecer, penolakan untuk bertransaksi, pengaturan transaksi eksklusif, pemeliharaan harga jual kembali, pengaturan timbal balik, dan pengikatan. Penegakan hukum antitrust. Penegakan pemerintah. Dalam kasus pidana, hukuman yang tersedia adalah denda dan penjara. Dalam kasus perdata, ganti rugi dapat diberikan, kontrak dibubarkan, dan unit bisnis diperintahkan untuk didivestasi. Denda tidak dapat dikenakan dalam kasus perdata, kecuali untuk memberi kompensasi kepada pemerintah atas kerusakan yang sebenarnya ketika ia adalah pembeli barang dan jasa. Keputusan persetujuan ini adalah kesepakatan yang dicapai oleh penggugat di bawah sanksi pengadilan. Ini tidak melibatkan penetapan yudisial, dan karenanya tidak menandakan pelanggaran hukum. Keputusan persetujuan umumnya melibatkan pembatasan tindakan terdakwa. Ini hanya mengikat pihak yang setuju dan tidak menjadi preseden untuk kasus lain. Terlepas dari kurangnya penegakan hukum terhadap pengaturan vertikal tertentu, penegakan federal atas undang-undang antitrust masih aktif. Selama tahun 1990-an, langkah-langkah penegakan anti-monopoli federal semakin cepat. Hal ini sebagian disebabkan oleh peningkatan aktivitas merger, tetapi penegakan hukum yang ketat terhadap penetapan harga dan pelanggaran antitrust lainnya juga terjadi. Pada tahun 1998, 3 mantan eksekutif Archer Daniels Midland, termasuk putra dari ketua dewan, dijatuhi hukuman 2-3 tahun penjara karena penetapan harga lisin dan asam sitrat. Rekaman video FBI tentang pertemuan penetapan harga tersedia dari DOJ. Sekian ringkasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.